Pernahkah Anda merasa bahwa beban hidup Anda sudah terlalu berat? Kehilangan harta, kehilangan kesehatan, hingga ditinggalkan oleh orang-orang terdekat secara bersamaan? Hari ini, kita akan masuk ke dalam sebuah kisah yang akan membuat kita semua merasa kecil di hadapan arti kata sabar. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang tadinya memiliki segalanya, kekayaan yang melimpah, anak-anak yang berbakti, dan tubuh yang kuat. Namun, dalam sekejap, Allah mengambil semuanya untuk menguji satu hal, ketulusan imannya. Ini adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau bukan hanya seorang nabi, tapi juga teladan abadi tentang bagaimana seorang hamba tetap mencintai Tuhannya saat dunianya hancur berkeping-keping. Bayangkan, selama 18 tahun, beliau hidup dalam penderitaan fisik yang luar biasa, namun bibirnya tidak pernah berhenti berzikir. Mengapa Allah memberikan ujian seberat itu kepada hamba yang paling taat? Dan apa rahasia doa Nabi Ayub yang begitu legendaris sehingga mampu meruntuhkan penyakit yang paling parah sekalipun? Kisah ini akan mengajarkan kita bahwa rasa sakit bukanlah tanda bahwa Allah benci, melainkan sebuah undangan untuk mendekat ke tingkatan iman yang lebih tinggi. Sebelum kita mulai menelusuri awal mula kejayaan Nabi Ayub hingga saat-saat paling menyedihkan dalam hidupnya, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Mari kita pelajari bagaimana cara bersabar tanpa batas dari sosok yang dijuluki sebagai Awwab, orang yang selalu kembali kepada Allah. Sebelum badai ujian menerjang, Nabi Ayub AS adalah salah satu orang terkaya dan paling bahagia di negerinya. Beliau tinggal di wilayah Hauran, Syam, dengan harta kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Beliau memiliki ribuan ternak, unta, sapi, domba, dan lahan pertanian yang sangat luas. Tidak hanya itu, Nabi Ayub juga dikaruniai keluarga yang besar, 14 orang anak yang gagah dan cantik, serta istri-istri yang setia, terutama istrinya yang paling tabah bernama Rahmah. Meskipun hidup dalam gelimang harta, Nabi Ayub tidak pernah sombong. Kekayaannya tidak membuatnya lalai dari beribadah. Sebaliknya, beliau dikenal sebagai orang yang paling dermawan, selalu menjamu tamu, menolong anak yatim, dan menyantuni janda. Beliau menggunakan hartanya sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kehidupan Nabi Ayub adalah gambaran sempurna dari kesuksesan dunia dan akhirat. Beliau dicintai oleh manusia dan diridhoi oleh penduduk langit. Namun, di balik kejayaan itu, sebuah ujian besar sedang disiapkan. Iblis, yang melihat ketaatan Ayub, merasa iri dan meragukan keikhlasannya. Iblis berkata kepada Allah bahwa Ayub taat hanya karena ia diberi banyak nikmat. Iblis yakin jika nikmat itu diambil, Ayub akan berpaling dan memaki Tuhannya. Allah yang Maha Mengetahui memberikan izin kepada iblis untuk menguji Ayub, bukan karena Allah ragu, melainkan untuk membuktikan kepada seluruh makhluk bahwa iman Ayub sejati dan tak tergoyahkan. Bab ini mengajarkan kita bahwa kekayaan bukanlah tujuan utama, melainkan amanah yang bisa diambil kapan saja. Ujian dimulai dengan cara yang sangat dramatis. Dalam waktu yang sangat singkat, serangkaian bencana melanda kekayaan Nabi Ayub. Ribuan ternaknya mati secara mendadak atau dirampok oleh gerombolan musuh. Lahan pertaniannya yang subur terbakar habis, menyisakan debu yang hitam. Dalam sekejap mata, salah satu orang terkaya di dunia itu menjadi jatuh miskin. Namun, bagaimana reaksi Nabi Ayub? Beliau hanya bersujud dan berkata, Allah yang memberi, dan Allah pula yang mengambil. Segala puji bagi Allah. Melihat kekayaan tidak berhasil meruntuhkan iman Ayub, iblis beralih ke ujian yang lebih berat, anak-anaknya. Suatu hari, saat 14 anak Nabi Ayub sedang berkumpul dan makan di rumah salah satu saudara mereka, terjadilah gempa dahsyat yang meruntuhkan rumah tersebut. Semua anak Nabi Ayub tewas seketika di bawah reruntuhan. Bayangkan kesedihan seorang ayah yang kehilangan seluruh buah hatinya dalam satu hari. Iblis pun datang menggoda, membisikkan keputusasaan. Namun, Nabi Ayub kembali menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Meski air mata mengalir, hatinya tetap tenang bersandar pada takdir Allah. Beliau menyadari bahwa anak-anak adalah titipan, dan sang pemilik telah mengambil kembali miliknya. Inilah titik di mana banyak orang mungkin akan menyerah, namun bagi Ayub, ini baru permulaan. Beliau membuktikan bahwa imannya tidak bergantung pada tumpukan harta atau jumlah keturunan. Bab ini menjadi teguran keras bagi kita.
Seberapa sering kita mengeluh hanya karena kehilangan sedikit dari nikmat dunia, sementara Ayub kehilangan semuanya, namun tetap bersyukur. Setelah harta dan anak lenyap, kini giliran fisik Nabi Ayub yang diserang. Beliau menderita penyakit kulit yang sangat parah di sekujur tubuhnya. Penyakit ini tidak hanya menyakitkan, tapi juga menimbulkan aroma yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa jijik. Hanya ada 2 organ yang tidak disentuh oleh penyakit itu atas izin Allah, hatinya dan lisannya. Mengapa? Karena Allah ingin membiarkan Ayub tetap bisa mengingat dan memujinya. Penyakit ini bukan berlangsung sehari atau 2 hari, melainkan selama 18 tahun. Karena kondisi fisiknya, orang-orang di kampungnya mulai menjauh. Mereka takut tertular dan merasa bahwa penderitaan Ayub adalah kutukan dari langit. Akhirnya, Nabi Ayub diusir dari pemukiman dan harus tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian manusia. Teman-temannya pergi, saudara-saudaranya menghilang, menyisakan kesunyian yang luar biasa. Dalam pengasingan itu, satu-satunya orang yang bertahan di sisi beliau adalah istrinya yang setia, Rahmah. Rahmah mengurus segala kebutuhan Ayub, menyuapinya, dan bekerja serabutan di kota untuk membeli makanan, meskipun ia sendiri sering dihina karena suaminya berpenyakit. Iblis terus membisikkan kepada Ayub, "Di mana Tuhanmu yang kau puji itu? Mengapa dia membiarkanmu membusuk di tempat ini?" Namun, lisan Ayub tetap basah dengan zikir. Beliau malu untuk meminta kesembuhan kepada Allah karena merasa nikmat sehat yang ia rasakan selama bertahun-tahun jauh lebih lama dibandingkan masa sakitnya. Bab ini menunjukkan bahwa ujian terbesar seringkali bukan rasa sakitnya, melainkan rasa kesepian dan keterasingan dari manusia. Kesetiaan Rahmah adalah bagian yang tak terpisahkan dari kisah ini. Selama belasan tahun, ia menjadi kaki dan tangan bagi Nabi Ayub. Namun, manusia memiliki batas lelah. Suatu hari, Rahmah yang sudah sangat menderita dan putus asa karena dihina orang di pasar, pulang dan bertanya kepada Ayub, "Wahai suamiku, engkau adalah seorang nabi. Mengapa engkau tidak berdoa saja kepada Allah agar ia menyembuhkanmu?" Nabi Ayub menatap istrinya dengan penuh kasih sekaligus ketegasan. Beliau bertanya, "Berapa lama aku telah menikmati masa sehatku?" Rahmah menjawab, 80 tahun. Ayub kembali bertanya, "Dan berapa lama aku sudah sakit?" Rahmah menjawab, 18 tahun. Ayub berkata, "Aku malu kepada Allah untuk meminta kesembuhan sebelum masa sakitku sebanding dengan masa sehatku." Perkataan ini menunjukkan betapa tingginya rasa malu, haya, Nabi Ayub di hadapan Tuhannya. Namun, di satu titik, terjadi perselisihan karena godaan setan yang merasuki Rahmah, hingga Nabi Ayub merasa kecewa dan bersumpah bahwa jika beliau sembuh nanti, beliau akan mencambuk Rahmah sebanyak 100 kali. Sumpah ini diucapkan bukan karena benci, melainkan karena kecemburuan Ayub terhadap ketaatan istrinya yang mulai goyah oleh bisikan setan. Meskipun begitu, Rahmah tetap tidak meninggalkan suaminya. Bab ini mengajarkan kita tentang dinamika kesetiaan dalam rumah tangga saat menghadapi badai ekonomi dan kesehatan. Kita belajar bahwa bahkan orang yang paling solih pun memiliki momen ketegangan dalam keluarga, namun imanlah yang menjadi pengikatnya kembali. Setelah 18 tahun berada dalam puncak penderitaan, Nabi Ayub akhirnya mengucapkan sebuah doa yang sangat singkat, namun saking tulusnya, doa ini diabadikan dalam Al-Quran. Beliau tidak mengeluh, beliau tidak menuntut, beliau hanya mengadu. Doanya berbunyi, "Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin." Artinya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Perhatikan betapa indahnya adab Nabi Ayub. Beliau tidak mengatakan, "Ya Allah, sembuhkan aku," melainkan beliau memuji sifat kasih sayang Allah. Beliau seolah-olah berkata, "Ya Allah, kondisiku sedang begini, tapi aku tahu engkau sangat menyayangiku, maka terserah engkau apa yang terbaik bagiku." Inilah doa yang didasari oleh keridoan total terhadap takdir. Saat lisan yang tulus itu berucap, pintu-pintu langit terbuka lebar. Allah memerintahkan Ayub untuk menghentakkan kakinya ke bumi. Dari bekas hentakan kaki itu, memancarlah mata air yang jernih. Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum."
Nabi Ayub mandi dengan air tersebut, dan seketika itu juga, semua penyakit di kulitnya hilang tanpa bekas. Wajahnya kembali tampan, tubuhnya kembali kuat, bahkan lebih segar daripada sebelum ia sakit. Tidak hanya itu, setelah beliau meminum airnya, semua penyakit di dalam organ tubuhnya pun lenyap. Inilah mukjizat atas kesabaran yang luar biasa. Bab ini mengajarkan kita bahwa Allah hanya menunggu kepasrahan total dari hambanya sebelum mengirimkan pertolongan yang ajaib. Kesembuhan Nabi Ayub hanyalah awal dari kembalinya rahmat Allah. Setelah beliau sehat kembali, istrinya, Rahmah, datang mencarinya, namun tidak mengenalinya, karena Ayub tampak begitu muda dan bugar. Ayub tersenyum dan berkata, "Akulah suamimu." Kebahagiaan mereka pun meluap. Allah kemudian mengembalikan semua yang pernah hilang dari Ayub, bahkan dalam jumlah yang berlipat ganda. Allah menghidupkan kembali anak-anaknya atau memberikan keturunan baru yang jumlahnya 2 kali lipat dari sebelumnya. Harta kekayaannya pun kembali melimpah. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa saat Ayub sedang mandi, Allah menurunkan hujan belalang emas dari langit. Nabi Ayub segera mengumpulkannya ke dalam kainnya. Allah bertanya, "Bukankah aku telah mencukupkanmu?" Ayub menjawab, "Benar wahai Tuhanku, namun aku tidak pernah merasa cukup dari keberkahanmu." Ini menunjukkan bahwa setelah ujian akan ada masa panen keberkahan bagi mereka yang bertahan. Terkait sumpah Ayub untuk mencambuk istrinya 100 kali, Allah memberikan solusi yang sangat lembut, karena Allah tahu betapa besarnya pengorbanan Rahmah. Allah memerintahkan Ayub untuk mengambil seikat rumput atau lidi berjumlah 100 batang, lalu dipukulkan sekali saja ke istrinya. Dengan begitu, sumpahnya lunas tanpa menyakiti istrinya sedikit pun. Kisah ini berakhir dengan sangat indah. Sebuah keluarga yang sempat hancur kini utuh kembali, jauh lebih mulia dari sebelumnya. Bab ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari kita, kecuali Dia ingin menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik jika kita bersabar. Sahabat, kisah Nabi Ayub AS adalah pelipur lara bagi setiap hati yang sedang terluka. Dari beliau, kita belajar bahwa sakit bukan berarti hina, dan sehat bukan berarti mulia. Keduanya adalah ujian. Jika hari ini Anda sedang diuji dengan penyakit yang tak kunjung sembuh, atau ekonomi yang sedang sulit, ingatlah, angka 18 tahun. Nabi Ayub menunggu selama itu tanpa sekalipun berprasangka buruk kepada Allah. Ada 3 pelajaran besar yang bisa kita bawa pulang. Sabar adalah diamnya lisan dari mengeluh. Mengadu kepada Allah itu ibadah, tapi mengeluh kepada manusia bisa mengurangi pahala kesabaran. Husnudzon kepada Allah. Allah tidak mungkin membiarkan hambanya menderita selamanya. Badai pasti berlalu, dan matahari rahmat pasti akan terbit. Adab dalam berdoa. Tirulah doa Nabi Ayub. Pujilah Allah sebelum meminta, dan tunjukkan bahwa kita sangat butuh kasih sayangnya. Terima kasih telah menonton video kisah Nabi Ayub AS hingga selesai. Semoga kisah ini menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih tabah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan kepada teman atau kerabat yang mungkin sedang membutuhkan penguatan iman. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, karuniakanlah kami kesabaran seperti Nabi Ayub." Saya Suara Surau, sampai jumpa di kisah Nabi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.